Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa di penghujung tahun 2023. Saat ini saya akan membicarakan cara singkat tentang keadaan penegakan hukum di Indonesia tahun 2023. Apa saja kira-kira yang terjadi yang memang sangat membuat masyarakat bahkan semua pihak mengikuti menguras tenaga untuk membahas baik di publik bahkan mungkin di antara kita dengan keluarga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Dan begitu juga seharusnya kita bagaimana harus menegakkan hukum di Republik ini. Masyarakat peduli hukum. Negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu, sejak awal di Undang-Undang Dasar 45 telah jelas menyatakan bahwa tujuan kita adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adil di sini tentu berkaitan juga dengan hukum, yaitu tentang penegakan hukum. Sejak awal Januari sampai Desember 2023, sungguh banyak permasalahan hukum, terutama hal yang menyangkut penegakan hukum. Ya, kalau kita lihat ada perkara yang menyangkut ya oknum polisi, termasuk juga perkara pembunuhan Joshua, itu menyangkut Verdi Sambo, CS. Itu sungguh banyak memakan pikiran, waktu, tenaga, dan bahkan perdebatan di publik. Setelah itu terjadi lagi perkara yang menyangkut penegak hukum juga, yaitu menyangkut Hakim Agung. Ya, Hakim Agung yang merupakan hakim tertinggi dalam hal mengadili suatu perkara, tersangkut suap menyuap. Bahkan 10 orang diadili. Ya, bahkan sudah mendapatkan vonis, termasuk juga advokat 2 orang dalam perkara tersebut, Hakim Agung dan juga Hakim Justisial, bahkan paniteranya. Luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini juga di penghujung akhir tahun ini juga itu menyangkut juga ya Ketua KPK Pak Firly. Begitu juga perkara menyangkut ya yang saya juga sangat banggakan selama ini, yaitu Wamen, Wakil Menteri, yaitu Profesor Edi. Terlepas daripada azas praduga tak bersalah, karena memang ini masih dalam proses. Tetapi yang sangat memprihatinkan, kok banyak perkara-perkara yang menyangkut penegak hukum, katakanlah umumnya. Ya bagaimana kita menegakkan hukum kalau Hakim Agung saja sudah ada yang kena OTT, bahkan juga sudah diadili mendapatkan vonis, bahkan dia terbukti melakukan pelanggaran itu suap menyuap. Masyarakat peduli hukum sejak reformasi memang banyak perubahan dalam penegakan hukum. Apalagi tahun-tahun 2000-an, ya. Hukum menjadi panglima. Itulah statement kita pada saat itu. Bahkan perjuangan mahasiswa dan begitu juga katakanlah yang peduli tentang penegakan hukum, masyarakat, lembaga-lembaga itu termasuk ICW dan lain sebagainya, selalu menyuarakan penegakan hukum, terutama menyangkut yang berkaitan dengan penegak hukum atau oknum penegak hukum, begitu juga menyangkut pejabat-pejabat publik. Bahkan sejak dibentuknya KPK, sungguh banyak yang memang kita lihat perubahan, itu banyaknya yang terjaring OTT. Diawali dengan dulu KPK seingat saya, yaitu Gubernur Aceh Abdul Putih. Dan sampai sekarang
bahkan menyangkut dari mulai tingkat bupati, wali kota, menteri. Sepertinya sudah biasa. Padahal sesungguhnya aparat penegak hukum dan pejabat publik seharusnya haruslah mengabdi kepada bangsa ini. Tapi kalau dilihat daripada kuantitas dan kualitas perkara, memang kita bangga, berarti penegakan hukum dari sudut jumlah memang benar. Tetapi dari sudut kepentingan atau ketaatan penegak hukum bisa dikatakan berarti sangat rendah. Sekarang juga sudah timbul mencurigai di bidang hukum menyangkut tahun politik. Ini memang kita harus kaji, harus kita cari solusinya. Jangan lagi kita sibuk hanya untuk bagaimana mencari kepentingan pribadi atau kelompok, tapi tidak memikirkan bagaimana menegakkan hukum secara benar dan konsekuen demi keadilan. Karena apa? Kalau kita tidak menegakkan hukum secara benar, terjadi lagi suap menyuap oleh pejabat publik maupun penegak hukum. Ini benar akan merugikan masyarakat. Karena apa? Ekonomi tidak akan berjalan dan masyarakat tidak menghargai hukum. Ya, inilah yang terjadi, sangat memprihatinkan. Saya sendiri selaku orang yang berpraktek sudah sejak 34 tahun yang lalu merasakan bahwa perubahan yang ada yang saya rasakan dulu adalah pada saat tahun 2000-an. Katakanlah sampai 2010. Tapi belakangan kembali lagi. Dulu sampai ada maklumat Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Sebut Menteri Kehakiman pada saat itu. Bahwasanya tidak bisa menemui hakim siapapun, baik prinsipal maupun advokat. Itu salah satu caranya. Tetapi kenyataannya itu tidak efektif karena ternyata masih banyak kasus yang terbukti itu suap menyuap. Jadi di mana kita harus melakukan atau membuat sesuatu terobosan yang baru? Menurut saya ada dua hal. Penegak hukum dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus selalu mensosialisasikan yang berkaitan dengan integritas moral. Karena hakim adalah garda terdepan dalam penegakan hukum. Kalau hakim tidak mau menerima suap, tidak akan terjadi suap menyuap. Dan kalau hakim menegakkan hukum sesuai dengan teori hukum dan bukti-bukti, alangkah indahnya. Apabila hakim tidak mau disuap dan dia membuat putusan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan berdasarkan ilmu hukum yang ada, waduh, saya rasa advokat juga tidak akan melakukan hal yang aneh. Jadi berargumentasi hukum. Persoalan suap menyuap memang sudah sejak dari dulu sampai sekarang. Jadi salah satunya cara adalah Mahkamah Agung garda terdepan untuk mencegah supaya kembali ke integritas moral sesuai dengan pernyataan yang mulia Ketua Mahkamah Agung akhir-akhir ini yang menyatakan harus ada integritas moral antara seluruh hakim seluruh Indonesia. Begitu juga kejaksaan. Ya, lakukanlah sesuai dengan hal yang ditentukan oleh hukum dalam proses penuntutan. Dan juga kepolisian. Terutama advokat yang merupakan pihak yang dari sejak awal terjadinya perkara sudah ada sampai eksekusi, sampai putusan Mahkamah Agung, PK yang dia hadir di setiap tingkatan. Ya, kita lakukanlah secara baik. Hidup cuma sekali.
Ini demi bangsa ini, generasi depan. Saya lihat generasi muda rajin kuliah hukum. Bahkan yang muda-muda juga udah mau menggapai sampai S2, bahkan S3. Tapi kalau di tatanan prakteknya kontradiktif atau jauh daripada teori, ya sangat disayangkan. Berarti ada hal yang salah. Oleh karena itu, harapan kita untuk tahun 2024, mari kita jadikan kembali statement kita yang pada saat reformasi. Jadikan hukum jadi panglima. Panglima yang tertinggi, jadikan hukum itu. Jangan jadikan hukum menjadi alat kekuasaan atau alat untuk mendapatkan hal yang berkaitan dengan tujuan politik. Apalagi tahun-tahun politik saat ini. Dan satu hal lagi, calon presiden dan wakil presiden siogianya adalah orang-orang yang peduli terhadap penegakan hukum. Terutama setelah dia terpilih. Jadikan hukum jadi panglima. Maka negara ini akan menggapai masyarakat yang adil dan makmur. Salam, sampai ketemu kembali.